Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau servis mainboard ThinkPad ThinkPad tipenya ini teman-teman, ThinkPad 11E ya. Jadi mainboard ini kasusnya adalah di switch tidak bisa menyala ya. Ini sebenarnya sudah saya cek sebelumnya, tapi memang sengaja saya videokan terakhir. Jadi intinya di video ini saya mau berbagi bagaimana caranya mengukur step by step ya. Entah bagaimana nanti hasilnya, yang penting step by stepnya akan saya urutkan ya. Oke. Jadi ini mainboard ThinkPad 11E kalau nggak salah ya. Iya, ThinkPad 11E. Dan kode mainboardnya ini teman-teman. Kode mainboardnya ini ya, DA0 LI 5MB 6H0 revisi H. Oke, mari langsung saja kita akan cek menggunakan ini power supply atau adaptor. Kayak yang pertama-tama kita ukur, kita kasih tegangan ya dari adaptornya, lalu kita tekan tombol switchnya di sini teman-teman ya. Di sini tidak ada kenaikan ampere ketika saya tekan tombol switch ya. Ini sama sekali tidak ada kenaikan ampere, menandakan mainboard ini tidak bekerja. Oke. Untuk biasanya seperti pengerjaan laptop yang lain, yang pertama kita harus menggunakan AVO dengan mode buzzer ya. Mode buzzer itu seperti ini, ya. Dia bunyi bip, angkanya 0 semua. Yang pertama kita akan cek di semua PL-PL nya, apakah PL-PL nya ini ada yang short atau tidak. Seperti ini, yang hitam di ground. Terus kita mulai dari pin sini ya. Pin ini pin tegangan dari adaptor. Di sini tidak ada yang short ya. Terus pindah ke PL ini, tidak ada yang short. Ini PL ini tidak ada yang short. Terus kita pindah ke, kita cari di PL ini ya. Ini masih, nah, tapi di PL ini kita ukur di sini 009 itu saya anggap aman ya. Yang penting tidak 0 seperti ini. 009 impedansi 009 saya anggap aman. Kemungkinan ini area di prosesor ya. 0010 saya anggap aman. Di sini ini apa ini, 3 atau 5 mungkin ya. Ini aman, di sini aman, di sini juga aman ya. Tidak ada indikasi short di PL-PL nya ya. Ini saya cari lagi PL-PL nya, siapa tahu ada yang belum terukur. Oke, jadi sampai step pertama ini untuk pengukuran, hasil pengukuran short di PL-PL nya itu tidak ada short ya teman-teman, sama sekali tidak ada indikasi yang short. Terus
Setelah kita mengetahui tidak ada yang short, maka kita akan ukur tegangan kerja agar laptop bisa menyala ya. Kita ukur, kita masih menggunakan ini avometer, kita setel di mode tegangan ya. Ini saya kasih tegangan dari adaptor, terus kita ukur teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya sebelumnya jika suaranya kurang jelas. Di sini agak terganggu suara kendaraan bermotor ya. Jadi seperti ini. Ini saya kasih tegangan adaptor, lalu kita ukur ya. Seperti biasa, yang hitam di ground. Kita ukur di jack adaptor sini ya. ...19 volt hadir di jack adaptor ya. Terus ini ada V-in, ini PR ini ya. Di sini. Ini itu ada PR, R di sini. Kita ukur di sini ya. Kita ukur di sini. Sama. Gak ada ya. Oh ini teman-teman. Ini. Ada ini ternyata, bukan yang ini. Kita ukur di sini 19 volt sampai sini ya. 19 volt di jack adaptor ada, kita cek 3 dan 5 volt teman-teman. Kita cari di sini. Mana ini ya? Sebentar. Kita cari di sini. Teman-teman sambil memperhatikan angka di avometernya. Ini bukan 5 dia. Biasanya 3 dan 5 itu saling berdekatan. Atau mungkin di sini ya. Sini mungkin ya. Ini Pak nih. Di sini bukan ya. Nah, ini teman-teman 3 volt. Ya di sini. Aduh, masih salah. Di situ bisa teman-teman perhatikan ya. Tiga volt hadir ya. Ini 5 volt juga hadir. Nah, setelah kita mengetahui tegangannya itu berarti sampai ke 3 dan 5 volt, seharusnya tegangan EC juga keluar. Jadi 3 volt ini nanti 3 volt sini disuplai ke sini juga teman-teman, di KBC atau IO. Nah, untuk mengetes bagaimana IC KBC atau IO ini sudah bekerja, kita cek di kaki ini, semua ini ya. Kalau nggak mau cari, caranya ya menggunakan di soket baterai ya. Di soket baterai itu ada pin SDA sama SDL kalau nggak salah ya. Itu nilainya 3 volt. Kita cari tegangan 3 voltnya apakah keluar di pin soket baterai. 3 volt yang pertama hadir, 3 volt yang kedua juga hadir, 3 volt yang ketiga juga hadir. Berarti menandakan KBC ini sudah bekerja teman-teman. Terus kita ukur di terakhir itu di pin power di tombol switch ya. Kita ukur 3 volt di tombol switch.
karena 3 volt sini sudah hadir, terus mensuplai 3 volt EC. 3 volt EC sudah bekerja mengeluarkan 3 volt SDA sama SDL. Seharusnya ini sudah bekerja ya. Terus kita tinggal cek di sini, di tombol switchnya sebelah sini. Kita ukur yang hitam di ground, kita posisikan di sini ya. Kita cari 3 voltnya. Ternyata 3 volt di sini teman-teman. 3 volt di kaki tombol switch itu tidak ada ya. Nah, di sini di kondisi fisiknya ini kelihatannya mainboard ini sebelumnya sudah pernah diservis ya. Ini saya cek ya. Di sini sebentar, kameranya saya zoom dulu ya. Ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini jalurnya sudah di jumper ya. Jadi ini jalurnya itu jebol, di jumper ke sini. Ini titik pusat 3 voltnya, 3 volt switch ya. Jadi tegangan di switch itu harus ada 3 volt. Coba kita ukur ya. Coba kita ukur di sini, di bagian pusatnya ini ya, di titik ini ya, di titik ini. Teman-teman perhatikan avometernya. Oh sebentar, groundnya belum saya pasang. Ini ya, ini saya ukur di titiknya ini. Nah ini 3,28 volt hadir. Berarti kemungkinan kerusakan mainboard ini ada pada jalur ini, ada pada jalur tadi ya, yang pernah diservis itu, jalur switch yang menghubungkan dengan tombol switchnya itu. Nah untuk mengecek bagaimana mengetahui itu rusak atau tidak, kita akan coba menjumper. Ups, bener. Saya jumper dulu ini. Saya jumper di sini ya. Di sini teman-teman perhatikan ya. Setelah saya jumper, ampernya itu naik teman-teman. Berarti memang sudah dipastikan ini ada kerusakan di jalurnya teman-teman ya. Ini sudah bisa nyala. Ya, ini ada kenaikan ampere. Coba saya matikan lagi ya. Oke, ini saya jumper lagi ya. Saya jumper lagi di sini. Ya, ampere kembali naik teman-teman. Berarti memang kerusakan ada pada jalur 3 volt switchnya ya, yang menuju ke tombol switch. Sekali lagi saya tunjukkan mana yang rusak ya. Nah itu ya, itu kelihatannya sudah pernah diservis dulunya. Jadi nanti kita akan perbaiki jalur ini. Kita langsungkan saja dari kaki switch ini menuju ke sini ya. Ini nanti
daripada nyambung ke situ, ke sini, daripada ke sini, kita cari aman saja, kita langsung jumper ke sini ya. Oke. Untuk video jumpernya nanti akan saya cut, langsung saya videokan hasilnya ya. Kita akan coba jumper dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini hasilnya setelah saya jumper ulang ya. Ini setelah saya jumper ulang, langsung saya hubungkan ke titik pusatnya ini ya. Jadi kalau tadi itu sampai sini jumpernya, ini langsung saya kasih ke sini, ke titik pusatnya, titik poinnya ya. Terus kita coba dulu ya. Kita akan coba men-switch apakah kembali bisa digunakan. Ini ya, saya switch. Perhatikan perhatikan ampernya. Itu ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ampernya naik, itu menandakan mainboard ini sudah bekerja. Ini saya matikan, ini saya tekan switch lagi. Oke. Ini sudah kembali menyala kembali ya. Kita akan coba menggunakan, menggunakan layarnya. Ini saya gunakan layarnya. Sebagai bukti harusnya sudah bisa menyala dan tampil ya, karena masalahnya semoga hanya itu saja. Oke, kita coba. Oke, ini udah saya switch ya teman-teman. Oke, ini sudah kembali bisa menyala setelah saya switch. Saya switch lagi ya. Ini mati, saya matikan. Saya switch lagi. Oke, sudah kembali menyala. Oke teman-teman, seperti itu. Ini mau saya lepas ya, saya lepas dulu, saya matikan, saya lepas dulu ini. Oh sebentar. Oke, lepas. Oke teman-teman, jadi untuk finishingnya nanti ini akan saya kasih lem UV ya, agar lebih kuat, agar tidak jebol lagi, dan akan saya pastikan tombol ini aman ya, tidak soak ya. Jadi ini nanti akan saya finishing menggunakan lem UV agar jalurnya itu utuh, tidak kembali rusak ya. Karena kemarin ini bekasnya tidak dikasih lem UV sama sekali, sehingga kemungkinan ya jebol lagi. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, di kasus kali ini yang perlu teman-teman perhatikan itu, yang pertama itu adalah step by step untuk mengukurnya ya. Bagaimanapun hasilnya, yang penting step by stepnya itu benar, SOP nya itu benar.
Jadi ulasan untuk mainboard ini rusak di switch, tidak bisa menyala. Ternyata yang rusak ada di jalur tombol switch ya, itu jebol. Nah, untuk step by stepnya tadi saya ulas lagi. Saya cek di sini, saya cek. Oh, yang pertama tadi kita cek menggunakan adaptor, kita switch tidak bisa menyala. Terus setelah itu kita cek impedansi di setiap PL-nya, apakah di PL itu ada indikasi short atau bagaimana. Ternyata hasilnya itu nihil, tidak ada short sama sekali. Terus kita coba tes menggunakan tegangan dari adaptor, dicek mulai dari soket sama V-in itu hadir 19 volt, terus 3 dan 5 volt juga hadir. Dan seharusnya jika 3 volt itu hadir, KBC itu sudah bekerja dengan ditandai dengan 3 volt SDA dan SCL di pin baterai ya, seperti itu. Jika 3 volt di sini ALW sudah ada, terus 3 volt EC di KBC juga sudah ada, terus di sini juga ada. Kita cek di sini di tombol switchnya, ternyata, dan harusnya di tombol switch itu ada 3 volt ya, seperti itu. Jadi ciri-ciri utamanya jika 3 volt itu sudah hadir, otomatis 3 volt EC juga hadir. Kalaupun di sini hadir terus di sini tidak hadir, coba di tracking lagi jalurnya, karena 3 volt ini untuk mensuplai tegangan di EC ini. Dan untuk tanda EC ini sudah bekerja itu di pin baterai ya, 3 volt SDA dan SCL kalau nggak salah, seperti itu. Oke teman-teman, bagaimanapun hasilnya, yang penting itu SOP-nya itu benar ya. Untuk yang masih belajar seperti itu, saya beri gambaran yang paling mudah ya. Jadi kalau sudah menyala terus ampere naik sebentar terus mati lagi, itu beda kasus. Itu kemungkinan ada tegangan yang feedback, mungkin juga ada tegangan VS yang belum terpenuhi ya, seperti itu ya. Oke, semoga video kali ini bisa memberi sedikit penjelasan kepada teman-teman yang masih belajar untuk servis mainboard ya. Seperti itu gambarannya. Yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah jika sempat akan saya balas satu persatu ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika audionya kurang jelas. Pertama saya agak pilek, yang kedua tempatnya juga ramai di pinggir jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.